Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya berada di ruang rektor. Rektornya Bu Sri Huning. Ibu, apa sih enaknya menjadi rektor? Dibilang enak, mungkin karena berawal dari bahwa saya sebagai dosen ya Pak, sebagai pengajar merasa punya tanggung jawab moral gitu ya. Bagaimana kemudian saya harus mengembangkan institusi di mana saya ditempatkan. Jadi ketika memang ada permintaan gitu dari beberapa teman, kemudian juga dari yayasan bahwa saya diminta untuk menemani teman-teman, dengan bismillah saya ambil untuk amanah tersebut Pak. 4 tahun ya Bu ya di sini? 4 tahun atau 5? Saya kalau dari usaha udah lama Pak. Bukan, maksudnya menjadi jabatan rektor itu? Jabatan rektor 4. 4 tahun. 4, dan seterusnya bisa dipilih lagi? Bisa. Selamanya? Udah Bapak, kalau dari statuta kami hanya 2 periode aja. Oh, statuta di rumah aja tuh. Oke. Kalau statuta itu kan tergantung yayasan masing-masing ya Bu ya? Bu, kalau rawuh di kantor jam berapa? Saya biasanya kalau jam kerja kan jam 8 sampai jam 4, tapi biasanya setengah 8 saya udah stay Pak. Sudah datang ke sini, mempersiapkan semuanya, seperti itu. Karena mau tidak mau ini ya Pak, kalau pemimpin itu kan harus jadi role model ya. Iya. Itu yang saya pegang sih Pak. Teladan. Iya, mau tidak tidak ikut-ikutan mau. deklarasi Bu? Deklarasi mungkin secara langsung tidak, tetapi kami memang menuntut nih pemerintah, para ASN harus netral nih Pak. Kayak ini mau tidak mau ya Indonesia. Maksudnya ini petisi? petisi sih tidak Bapak, tapi memang kami menyampaikan kepada teman-teman juga bahwa semua harus netral, seperti itu. Usahid. Prodinya ada apa saja Bu? Ada 10 program studi, ada, boleh saya sebutkan ya Pak? Iya Bu, enggak apa. Di tempat saya mah bebas. yang pertama desain komunikasi visual. Desain komunikasi di kafe. Kemudian ada desain interior. Desain interior. Wah. Iya. Nanti dielengnya saya mau tanya tentang desain interior. Ini saya juga punya istimewanya Pak tentang desain interior. Desain interior di USA itu adalah kami satu-satunya PTS yang ada prodi untuk desain interior di Solo. Jadi ini sangat peluang ini sebenarnya, seperti itu. Selanjutnya ya Pak, ada lagi ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Ilmu administrasi bisnis. Sama psikologi. Itu di Fakultas Sosial Humaniora dan Seni. Oke, 5. Kemudian ada lagi satu fakultas, Fakultas Sains, Teknologi dan Kesehatan. Itu ada ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan. Ya, ada profesinessnya langsung. Iya. Ini wajib. Ini jadi undang-undang kalau nggak salah ya. Betul, wajib harus. Sekarang kalau bidan itu kalau banyak yang tutup karena tidak profesi ya. Iya betul. Karena kaitan ya Pak. Tapi kenapa yang perawat ini lebih banyak yang masih eksis ya? Karena mungkin namanya keperawatan itu salah satu tenaga yang memang sangat dibutuhkan ya Pak ya. Ya, apalagi dengan banyaknya fasilitas kesehatan sekarang yang berada di kita, kebutuhan terkait dengan pelayanan kesehatan juga harus menjangkau berbagai macam daerah kan, mau tidak mau kebutuhan SDM di keperawatan sangat dibutuhkan seperti itu. Dan perawat boleh praktek sendiri ya nanti ya? Kalau mereka punya STR, mereka harus punya STR untuk bisa. Kalau sekarang bidan udah nggak boleh lagi ya? Kalau bidan harus ada upgrade. Betul, betul seperti itu. Ya, keperawatan terus. Perawatan, profesional. Kalau nggak salah dulu dosennya S. Utomo itu kuliahnya di sini ya. Sekarang malah di sini ya. Ada beberapa Pak yang dari S. Utomo yang dulu kuliah di sini, Pak Sarwoko. Pak Sarwono ya Pak Sarwono ya, Pak Sarwoko yang sekarang direktur ya sepertinya ya beliau ya. Nah itu juga dulu alumni di sini, seperti itu. Saya memang bertanya seperti itu, berarti alumninya itu sudah banyak di mana-mana. Banyak sekali, bahkan beberapa rumah sakit kemarin sempat ngobrol ketika kami Subahnas, Pak Suminanto itu ketua PPNI-nya Jawa Tengah mengatakan kayaknya kalau di Solo Raya itu untuk ketemu lulusan usahid itu banyak wuning gitu. Di beberapa di beberapa rumah sakit itu sudah ada pasien alumni usahid seperti itu. Ya, karena kan kami dari keperawatan kan dari tahun 2004 ya Pak kami berdiri mendapat izin itu. Jadi memang ya sekarang sudah 2024 berarti hampir 20-an tahun kan kami sudah menerima untuk keperawatan seperti itu. Keperawatan apalagi Bu? Ada farmasi.
Biayanya berapa Bu transfer? Boleh Pak. Kami untuk biaya terjangkau dan kami sistemnya UKT sekarang. Ya itu jawabannya politisnya. Terjangkau. Iya. Itu pimpinan, tapi kalau marketing mah beda lagi. Kami UKT yang pasti. UKT. Jadi tidak ada mungkin kalau dulu kan masih biaya ambil SKS-nya berapa gitu ya, mahasiswa masih bingung-bingung. Sekarang kami di awal sudah menyampaikan informasi nih bahwa kami pakai UKT seperti itu. Tidak ada lagi biaya pengembangan, hanya UKT saja seperti itu. Iya. Ya. Terus farmasi, kemudian teknik industri. Teknik industri. Iya, kemudian yang terakhir adalah informatika. Informatika. Seperti itu. Bu, mahasiswanya berasal dari mana saja, Bu? Kalau mahasiswa kami sebenarnya untuk masih potensialnya di Solo Raya, Pak. Solo Raya, kemudian ada provinsi-provinsi sekitar, ada Jawa Tengah, betul, Jawa Timur, Jawa Barat, sudah banyak yang ke kita. Dan kami juga ada beberapa mahasiswa yang berasal dari luar Jawa. Ada Kalimantan, Papua, seperti itu. Kalau gitu pertanyaannya gini, kalau misalnya ditanya, Ibu ini jadi mahasiswa atau calon mahasiswa misalnya, kenapa sih harus masuk ke usaha itu? Ya. Nah ini, yang pertama adalah kita melihat dari faktor kota Solonya dulu, Pak. Oke. Kota Solo itu terkenal sebagai kota yang humanis ya, Pak. Nyaman, ya, nyaman buat tinggal. Murah. Mangannya murah. Betul, mangan 10 kayak mangewu sudah dapat. Nasi kucing berapa tau, Pak? Habis ini kena nasi kucing ya. Siap. Itu Pak. Kemudian yang kedua adalah kami itu menerapkan bahwa pendidik di kami itu harus menjadi seperti orang tua kedua buat mahasiswa. Jadi kalau dulu mungkin kita harus mengikuti mengikuti bagaimana pola pikir generasi sekarang kan Pak. Kalau mungkin diterapkan dengan pola seperti kita yang dulu yang mungkin dibalang penggaris. Betul. Mungkin dibalang balik. Wah. Semenung dosa ini. Iya, sekarang kami mulai meminta pada teman-teman ya bahwa kita sebagai dosen itu tidak hanya transfer ke knowledge ya, tetapi harus bagaimana mendidik karakternya dengan cara yang benar-benar ya sebagai orang tua Pak, seperti itu. Kemudian kami juga mengajak dosen itu bagaimana memberi contoh ya Pak ya, buat kepada mahasiswa. Jadi dosen itu juga harus mau belajar lagi, upgrade. Iya kan, kalau enggak bukunya yang pakai masih tahun 73. Betul. Apalagi sekarang dengan masa yang keterbukaan informasi seperti ini, ibarat kata kalau gojekan di luar-luar itu kan guru dosen itu bisa tergantikan dengan IT Pak. Sekarang Google banyak. ChatGPT apalagi sih Pak? Iya. Apalagi sekarang Bing sudah mulai ikut-ikutan kayak ChatGPT ya? Iya banyak. ChatGPT sekarang udah 4. Kalau dosennya tidak update, digoblok-goblokin mahasiswanya. Kita mau les online sekarang banyak. Udemy banyak sekali kan Pak. Kalau kita sebagai dosen kemudian tidak mengupgrade, maka kan bisa tergantikan untuk transfer knowledge-nya ya Pak. Saya bicara transfer knowledge-nya sangat mudah. Mahasiswa dengan hanya membayar 99.000 gitu, bisa mendapatkan pelajaran. Tapi yang tidak dimiliki oleh IT itu kan sebenarnya tentang bagaimana kita ikut membentuk karakter ya. Itu yang tidak bisa tergantikan. Nah itu yang kami ambil sisi positifnya. Artinya dosen juga tetap harus upgrade knowledge-nya. Dia juga harus tetap itu. Mau tidak mau dosen harus belajar lagi. Betul. Apapun. Betul Pak. Gitu. Bu, mulai menjabat rektor kapan? Saya itu PLT sempat nggak Pak? PLT itu dari bulan Februari 2023. Kemudian definitif itu mulai Agustus 2023. Kenapa kok sampai PLT Bu? Karena pada saat itu kami masih dalam tahap penjaringan Bapak. Penjaringan rektor, ada beberapa kandidat rektor yang maju. Seperti itu. Tidak antar waktu gitu ya Bu. Jadi misalnya kayak presiden itu Bu. Jadi wes pilihan saya presiden masih ada, nanti begitu selesai pilihan presidennya masih ngerti gitu ya? Enggak ya? Enggak Bapak. Jadi dintek kayak masanya, antar waktu, baru. Di sini sistemnya pilihan atau penunjukan Bu? Kami penjaringan Pak. Penjaringan. Iya, penjaringan. Jadi ada beberapa kandidat yang kemarin mendaftar, kemarin ada seleksi dari Senat, kemudian masuk ke DPJ, Dewan Pertimbangan Jabatan dan Yayasan, seperti itu. Ya, Bu, makanan kesukaannya apa sih? Saya itu masih orang lama Pak. Satu masih orang lama, artinya satu senang dengan singkong rebus. Saya juga suka.
kacang rebus. Masih diesel apa kalau saya Pak. Bolang bareng ini. Tapi itu dimasak apapun kan enak itu dua-duanya itu Bu. Kenapa kok suka yang desa non sewu? Apa nih? Kalau John Sewu bukan saya mendeskripsikan teman-teman yang suka roti ya, tetapi rasanya itu memang beda Pak. Ada kekasan gitu loh Pak. Ibu usianya berapa sih? Saya masih 45 Pak. 45. Kalau seumuran kita kan kalau kebanyakan roti kan juga nggak bagus. Saya mau bilang begitu. Ya, bukan saya apa-apa. Kan kita harus mengurangi tepung. Betul. Cuma ya karena dari udah mulai beras merah loh Bu. Saya juga sudah sih Pak. Mantap. Tapi memang mungkin porsinya beda nih Pak. Kalau saya masih kadang pengen nasi putih gitu. Cuma memang porsinya sudah berkurang. Ya, itu kalau di rumah Bu. Kalau di luar sama Bubra. Bu, ketika definitif mulai kapan itu Bu akhirnya? Saya Agustus 2023. Agustus berarti sudah lebih dari 3 bulan. Ingat nggak waktu itu 3 bulan pertama yang dilakukan apa? Yang pertama adalah kami kalau gini ya Pak, kami prinsipnya itu adalah ketika menjabat semua harus guyup. Itu kata kunci dan mendasar. Betul, itu yang saya jadikan dasar Pak, bahwa semuanya harus guyup. Artinya semua harus jadi keluarga di Usahid. Saya mau jadi juga keluarganya. Monggo loh Pak. Sangat terbuka. Ya, artinya ketika kita sudah merasa menjadi bagian dari Usahid, berarti kan ada rasa untuk mengembangkan Usahid kan Pak. Harus pasti ikut kan ya Pak ya? Handar Beni. Luar biasa. Ya, kemudian saya itu merumuskan bersama teman-teman itu adalah karakter Usahid. Ini yang belum pernah. Ini ya Bu ya? Iya betul. Ini yang belum pernah ada nih. tapi saya bisa lihat ya teman-teman. Karakter Usahid itu kami ambil dari kata-kata sahidnya Pak. S-nya itu dari kata-kata sregep. Tapi saya sendiri itu tingkatan tertinggi ya Bu juga ya. Iya. Itu kalau itu syahid. Kalau ini sahid. Oke. Gimana tadi Bu? S-nya itu dari kata sregep. Ya, rajin. Iya. Ini kami inginkan bahwa semuanya Pak, nggak cuma kami sebagai pimpinan, tapi dari mulai dosen, tendik, mahasiswa, alumni itu juga memiliki karakter ini. Sregep dimanapun kita berada Pak. Berarti guyupnya masih melekat. Masih melekat. Kemudian ada A-nya, handap asor, berkaitan dengan attitude, karakter. Karena saya rektor. Handap asor, rendah hati. Iya, berkaitan dengan attitude Pak. Pastinya kan Pak, kita harus handap asor, sepintar apapun tetap harus punya karakter. Menghargai yang lebih sepuh, yang lebih senior, siapapun dia. Iya, menyayangi yang muda seperti itu Pak. Kemudian hanya Handar Beni. Memiliki. I-nya adalah. Nanti kalau memiliki dibawa pulang nggak Bu? Hatinya dibawa pulang ya Pak. I-nya adalah ilmu itu artinya yang dipelajari itu sendiri. Betul, ya, apapun ya Pak, ilmu apapun. Kemudian D-nya adalah dharma. Pelayanan, pengabdian, tulusan. Tridharma perguruan tinggi. Betul, artinya kami pengen mengajak semua bahwa kita dalam berkarya di Usahid itu harus didasari dengan ketulusan, rasa pengabdian. Ini yang di awal-awal saya terapkan sama teman-teman, ajak, ayo kita membawa karakter Usahid ini. Kalau biasanya kalau kita bicara karakternya Usahid apa, masih bingung gitu ya Pak ya. Ya sudah, dengan karakter ini yang kami ambil dari nama Usahid, itu kami harapkan teman-teman mudah untuk menghafal pertama ya Pak, namanya baru pertama, kemudian bagaimana mengimplementasikan. Seperti itu. Kamus Merdeka. Merdeka belajar. Betul. Apa yang ditangkap dari Usahid Bu? Iya. Terkait dengan Kamus Merdeka, alhamdulillah kemarin malah saya dapat penghargaan Pak. Penghargaan PTS sebagai terbaik untuk penyelenggaraan. 6 ya? Kami ke nasional kemarin Pak. Dari Dirjen Dikti. Iya, terbaik untuk penyelenggaraan OSS MBKM. Apa? OSS? Iya, OSS itu salah satu hibah dari Dikti Pak. Kami MBKM. Apa itu Bu yang dilakukan waktu itu? Pada saat itu kami mendapat hibah bagaimana kami menerapkan MBKM di kami. Mulai dari pengintegrasian sistem informasi MBKM, itu kami integrasikan dengan siakat yang sudah kami bangun. Kemudian kami menerapkan beberapa kegiatan yang terkait MBKM seperti proyek mandiri, ada KKN, kampus mengajar, pertukaran mahasiswa. Jadi 8 kegiatan itu kami lakukan semua Pak. Seperti itu. Jadi
sesuai dengan target, sesuai dengan IKU yang kami targetkan tercapai semua. Makanya kemarin dari Dirjen menganugerahi kami untuk predikat tersebut. Luar biasa, Bu. Kan ada yang tanya-tanya, kalau ada yang tahu, ini tempatnya di mana? Oh iya, Usahid. Alhamdulillah di jalan raya nih Pak, di jalan-jalan. Wah, mana sih kalau orang Solo yang nggak tahu Adi Sucipto Pak? Ke bandara. Bandara, betul. Kemudian kalau yang terkenal memang ada Slamet Riyadi pasti jalan utama ya Pak ya. Jalan kedua yang pasti terkenal di Solo ada Adi Sucipto. Adi Sucipto. Kami di Jalan Adi Sucipto 154 seperti itu. Pinggir jalan besar, aksesnya mudah, bis BST lewat loh. Kurang apa coba Pak? Seperti itu. Bu, kalau pengembangan dari kampus Bu, apakah nanti juga akan mungkin ada prodi baru atau apa gitu? Ya, rencana kami ini kami melihat bahwa pertumbuhan usaha itu kan luar biasa ya Pak. Kami merasa bahwa bahkan untuk penambahan jumlah mahasiswa yang kemarin di masa pandemi aja ternyata kami mencapai target, melampaui target malahan Bapak. Kami melihat bahwa kami perlu memikirkan pengembangan untuk kampus kedua. Ini sedang kami sondingkan dengan yayasan. Kemudian terkait dengan pertambahan prodi baru, kami sedang merencanakan untuk pertambahan apoteker ya Pak, praktisi untuk farmasi. Profesi untuk farmasinya kan belum ada nih, kami masih S1. Nah, salah satu syarat yang akan kami kejar adalah masalah akreditasi farmasi, ini sedang kami siapkan seperti itu. Bu, saat ini kan teknologi ini gencar. Yang anak-anak nangis cekeli HP iya, betul. Meneng. Bahkan junior saya itu baru 4 bulan anggur cekeli diroh ke HP kok meneng. Pendapatnya Ibu gimana kayak gini? Apa ya Pak? Saya tuh sedih Pak. Jujur saya sedih. Yang pertama adalah karena kalau saya merasa bahwa IT itu sebenarnya seperti sebuah pedang dengan dua mata ya Pak ya. Kalau kita bijak menggunakan, saya seperti orang IT, saya orang IT ya Pak ya. Kalau saya meninggalkan teknologi nggak mungkin Pak. Karena makanan saya pasti masalah teknologi, bagaimana mengembangkan. Dan nilainya nol, netral. Mengembangkan teknologi udah maju di makanan saya kan Pak. Tetapi di sisi lain ternyata memang teknologi ini kemudian menjauhkan yang dekat. Ya Pak, sering lihat nggak Pak, misalkan ada kita mungkin beberapa keluarga makan di meja makan yang dulunya kita sering ngobrol, itu enggak makan satu-satu di ruang-ruang publik Pak, di terminal, di stasiun. Kalau dulu kita kan seringnya ketika ketemu gitu, Ibu dari mana, rumahnya mana gitu. Sekarang kan enggak sama sekali ya. Tidak pernah sama sekali Pak. Ya, bayangkan itu. Makanya kalau saya melihat adalah teknologi ini adalah seperti pedang bermata dua Pak. Bagaimana kita menyikapinya itu yang harus kita lakukan. Kita masing-masing sebagai manusia punya peran. Kita sebagai orang tua ya berarti harus bagaimana membiasakan budaya untuk kalau bahasa saya itu adalah puasa gadget dulu ketika bersama. Ya kan Pak? Kemudian ketika kita di pendidikan misalkan, saya juga tidak bisa menafikan ketika misalkan mahasiswa menggunakan gadget ataupun IT untuk mengerjakan tugas. Saya nggak bisa menafikan itu. Ya kan Pak? Chat GPT mau apa lagi Pak? Kita mau larang nggak bisa. Kita Google Translate aja Pak, yang sederhana. Nggak bisa lah ya. Tetapi kita kalau saya melihat adalah itu menjadi tantangan bagi kita sebagai pendidik sebenarnya Pak. Bagaimana kita bisa merumuskan soal misalkan ya Pak, contoh simpel soal Pak. Kalau soal kita itu soalnya yang biasa, anak-anak tinggal dikerjakan aja Pak. Sebutkan definisinya, googling selesai. Dosennya kalah Pak. Bahkan mereka langsung bisa menentukan referensinya di mana gitu. Nah itu menjadi tantangan buat kita kan Pak. Bagaimana merumuskan sebuah soal yang dia memang menuntut mahasiswa untuk berpikir kritis gitu. Jadi kalau saya melihat adalah ya itu tadi, kita harus bijak dalam menggunakannya Pak. Bagaimanapun peranan kita ya Pak, sebagai dosen, sebagai orang tua, sebagai anak mungkin kepada orang tua kita, kepada anggota masyarakat gitu. Mungkin bisa jadi mungkin Pak, kita sebagai anggota masyarakat ternyata kita pun ketika misalkan pertemuan arisan di BPKK misalkan seperti saya mungkin akan lebih masih sempat PKK juga. Masih Pak. Itu tugas sosial yang tidak bisa ditinggalkan. Fungsinya itu fungsi di kampus dan fungsi di masyarakatnya. Betul Pak. Oke. Gitu. Gimana tadi PKK tadi? Iya, misalkan di PKK aja Pak.
kita mungkin tidak menyadari sebenarnya untuk pertemuan dengan masyarakat itu adalah suatu media kita berkomunikasi baik kan Pak? Silaturahmi gitu kan. Tapi sering sekali kita apa Pak? Ya sudah gitu kan. Sudah handphone seperti itu yang budaya-budaya yang harus kita mulain lagi ya, kembalikan ya Pak, seperti itu. Alumnus mana sih dulu? Saya itu mencar-mencar Pak. S1 di Bandung. Telkom University. Oh, dulu ST Telkom. Tahun berapa dulu lulus? Saya masuk 97 Pak. Saya angkatan 97, saya lulus 2002. Berarti sudah nggak ketemu sama Bu Nina KH ya? Oh enggak. Cuma ketemu di Aptikom ya. Tapi tahu ya? Iya tahu. Oke. Gitu. Saya Bu Nina. Saya manggilnya dia Mami loh. Oh gitu. Iya, Aptikom beli aja. Kalau ketemu sih dipeluk-peluk. Meluknya tapi ditekem gitu. Sampai nggak bisa bernafas. Oke, karena saking sayangnya gemes. Lu kan sempat makan di sini Bu, di dapur Solo. Oh iya, saya nggak tahu pas beliau ke Solo, saya nggak tahu mungkin. Ini rapatnya kan di Alana. Nggak tahu saya pas itu. Ya besok lagi kalau. Betul, siap. Oke. S1 di Barat. Telkom. Iya. S2 di Timur. Mana? ITS. Oh ITS. Oh iya. ITS. Tapi kan malah ini pengalamannya bagus ya. Iya. Sekarang S3-nya saya di Jogja. Di UGM. Aduh. Jadi sana sini tengah. Promotornya siapa Bu? Kalau untuk promotor UGM saya Pak Wahyono. Loh, ini di MIPA apa di MIPA? Saya MIPA Ilkom. Oh iya. Pak Wahyono sama Pak Sumiharto. Oh, kok saya nggak kenal ya? Masih muda-muda beliau. Oh, masih muda-muda beliau. Kemarin saya Bu Tati, Prof Tati. Iya. Prof Tati. Bu, kalau begitu, untuk mengatasi yang kayak tadi resikonya yang terlalu berat itu, terus kemudian penggunaan gadget bagaimana biar positif dan produktif? Kira-kira? Iya. Kalau kita ambil dulu Pak dari posisi kita sebagai seorang orang tua mungkin ya. Berarti orang tua itu harus punya komitmen berdua Pak. Kadang kan ibunya melarang bapaknya. Nah, berarti ada komitmen. Padu. Nah, yang padu bapak ibu Iki piye lagi anaknya bingung. Bukan saya loh itu. Saya nggak curhat loh Bu. Iya, yang pertama kenyataannya begitu loh. Betul. Makanya anak-anak tuh kadang ada kebingungan parenting kalau saya bilang ya. Ibunya nggak bolehin, bapaknya bolehin gitu kan. Akhirnya anaknya, saya pilih sama papa aja lebih enak gitu. Yang pertama itu nggak Pak, kalau kita sebagai orang tua berarti harus ada kesepahaman parenting antara suami dan istri. Kapan gadget itu boleh digunakan? Waktunya ditentukan. Betul. Oke, misalnya pas maghrib sampai isya berhenti dulu. Nah boleh. Atau 1 jam saja dalam 1 hari atau hari Sabtu Minggu gitu ya. Terutama untuk anak-anak kecil Pak. Kalau sudah remaja dewasa kita pendekatannya pasti beda ya Pak. Seperti itu. Itu kalau dari keluarga. Bisa juga orang tua juga mulai mengembalikan lagi Pak budaya kita ngobrol Pak. Penting ya itu ya. Penting, walaupun misalkan hanya pada saat makan malam kan biasanya kumpul makan malam tuh Pak. Gitu. Masih sering makan malam Bu? Masih Pak. Dan itu harus memang bareng kalau kami seperti itu. Seperti itu. Kemudian kalau kita dari sisi pendidik adalah itu tadi bagaimana kemudian kita pertama kalau terkait dengan kuliah adalah bagaimana menjadikan IT ataupun gadget itu sebagai tool mahasiswa berpikir kritis. Nggak apa-apa, ChatGPT nggak apa-apa, tapi harus memberikan ini loh permasalahannya seperti ini, kamu selesaikan nih, gitu. Seperti itu. Kalau diusahain sendiri, gadget ini dimanfaatkan untuk apa di antaranya, Bu? Kalau untuk mahasiswa pastinya medsos tidak akan lepas ya Pak. Tetapi kalau kami dari institusi Pak, perkembangan medsos ini kami ambil sisi positifnya adalah medsos itu menjadi media penyebaran informasi terkait dengan usaha, prestasi, kegiatan dan sebagainya. Itu menjadi sebuah media komunikasi yang sangat efektif Pak. Jujur kami itu untuk mahasiswa baru mendapatkan informasi tentang usaha justru dari medsos. Kemarin dari hasil litbang kami itu ya Pak, evaluasi kami itu 80% Pak dari medsos. Apalagi punya jurusan ilmu komunikasi. Betul. Dan itu pasti diajarkan ya? Pasti. Sebentar, saya mau tanya Bu, kalau nggak salah saya pernah ada pemberitaan ya, jadi jurusan komunikasi itu ada yang jadi influencer juga. Iya. Gimana ceritanya tuh Bu? Ya kalau mungkin kalau Bapak melihat sekarang anak-anak anak yang komunikasi ya sekarang juga sudah merambah beberapa prodi juga Pak. Mereka itu karena mereka sudah dapat ilmunya ya Pak. Mereka kalau tidak mengimplementasikan juga menjadi sesuatu yang aneh.
Dan memang dari kuliahnya mereka itu ada beberapa mata kuliah yang memang mewajibkan mereka untuk bagaimana menggunakan media itu, Pak. Berarti di Usahid itu gadget yang biasanya jadi momok, jadi yang negatif, ini dibuat menjadi positif. Betul. Yang berdaya guna. Betul. Gitu. Sehingga hoak dan sebagainya ini di sini dimentahkan. Betul. Dimunculkan yang hak. Betul. Luar biasa. Ibu ustazah di mana ya? Di Usahid. Ustazah kan artinya guru atau Pak? Oke. Bu, apa keunggulan dari Usahid ini yang sudah terasa di masyarakat? Oke. Yang pertama tadi karena kami sudah berdirinya sudah lama, kemudian saya sampaikan ya salah satunya adalah lulusan kami keperawatan sudah banyak yang menyebar di beberapa rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya, itu menjadikan Usahid jauh lebih dikenal. Seperti itu. Kami juga ada pesan khusus ketika biasanya Subahnas ataupun wisuda di keperawatan ya, bahwa harus grapia kepada pasien, seperti itu. Itu yang coba kami minta kepada tetap alumni. Selain itu kami juga tetap menjalin komunikasi ya Pak dengan alumni, dengan pengguna lulusan kami, sehingga ketika ada masukan dari masyarakat ke kami untuk memperbaiki pasti ya Pak ya, itu kami lakukan seperti itu. Kalau bahasa kami, bahasa kerennya kita adalah continuous improvement-nya. Mau tidak mau Pak. Iya, perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kami itu mencoba menerapkan bahwa kita jangan alergi dengan kritik. Nasihati kami jika kami salah, seperti itu. Kalau ada yang tanya begini, Usahid kalau mau kuliah di sana fasilitasnya apa sih? Banyak. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Iya. Aku nggunakke wong liya. Banyak Pak, alhamdulillah kami tuh beberapa lab untuk lab komunikasi, kami ada UKTV. UKTV yang biasanya saya maaf Bu, saya dulu diminta untuk bantu ngerancang itu saya malah kelupaan. Jadi UKTV ya. Iya, sekarang kami biasanya anak-anak Himakom, Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi itu ketika mereka memproduksi podcast itu biasanya di sana Pak. Kemudian ada lab radio kami. Itu sekarang sudah rutin untuk Spotify-nya Pak. Ya, jadi Spotify baik lagu ataupun talkshow sudah banyak di sana. Kemudian lab-lab komputer itu ada komputer sistem cerdas, ada desain grafis. Kemudian kalau keperawatan kami lengkap, ada sekitar 9 lab keperawatan yang kami miliki, dari keperawatan dasar, maternitas, perkembangan gitu. Lab farmasi kami juga ada 5 Pak. Jadi sudah alhamdulillah kami berusaha untuk melengkapi apa yang dibutuhkan mahasiswanya. Karena mau tidak mau kan kebutuhan terkait dengan sarpras menjadi modal juga nih untuk peningkatan hard skill dan soft skill mahasiswa. Kalau gitu kurangnya apa? Kalau kita bicara kurang itu, kalau saya melihatnya adalah bahwa sebuah perguruan tinggi pasti punya tugas untuk bagaimana layanan pendidikan lebih terjangkau, lebih luas kan Pak. Ya Kak, mau tidak mau karena peran tuntutan kami sebagai perguruan tinggi seperti itu memperluas jangkauan orang-orang yang mendapat layanan pendidikan, mau tidak mau kami juga harus mulai melebarkan sayap. Baik tadi saya sampaikan kami butuh kampus 2 yang mungkin menjangkau daerah-daerah yang lebih membutuhkan lagi pelayanan pendidikan. Kemudian kami juga mulai MBKM sudah kami masifkan seperti itu. Kerjasama yang harus kami implementasikan seperti itu. Nah ini kami sedang, cita-cita kami adalah bagaimana benar-benar mengejawantahkan kata internasional ya Pak. Internasionalisasi itu yang sedang kami kejar Pak, seperti itu. Bu, terakhir harapannya apa? Harapannya adalah Usahid sukses bersama. Sukses bersama. Iya. Bersama saya juga. Boleh. Baik dari kami, dosen, mahasiswa, tendik maupun alumni. Kami sukses bersama. Yang kedua adalah bagaimana nanti Usahid bisa membawa peran, membawa manfaat untuk menciptakan generasi yang unggul. Ya iki nek sesuk ngendika ngono kuwi dadi kakak ini level 9 iki. Kakak berarti profesor. S4 ini Pak. Profesor. Terus piye? Ditunggu aja. Sekarang berapa sih? Nilainya berapa sih? Nilai apa Pak? Nilai kum saya? Waduh, saya itu ya alhamdulillah kalau yang mata kuliah awal dapat A lah Pak ya. Ini tinggal disertasi, mohon doanya, tinggal publikasi ini. Saya doakan cepat selesai. Amin, amin. Dan dampaknya
makin luas. Tapi biasanya kalau sekolah udah S3 itu dilamari kono kene itu, Bu. Tiap Dilamar. Insya Allah sih kalau saya karena usaha itu udah memberi banyak pada saya Pak ya, Wih. peluang untuk Loyal. berkembang gitu ya. Integritas. Walaupun saya sebenarnya PNS loh Pak. Oh, DPK ya? DPK. Saya DPK penempatan diusahain. Oh gitu. Sebenarnya. Dari awal. Dari awal. Woyo, wes. Dari awal. Jadi memang apa nih? Karena sudah banyak memberi peluang ya Pak ya. Jadi sayangnya udah beda kali ya Pak ya. Hampir sama dengan dosen yang tetap di dosen mungkin ya. Bu, yang sudah sedos berapa persen? Kami sedos itu ada 33 dosen Pak, dari sekitar 65an, jadi sekitar berapa? Seperti 30-an ya? 52an ya? Iya, seperti itu. Ibu, terima kasih, semoga perbincangannya bermanfaat, makin berkualitas, makin bermanfaat. Amin, matur nuwun sangat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How should we do it?